Dari pasangan usia subur di Indonesia menderita Koknea infertilitas. sendiri adalah organ pendengaran yang berfungsi. TKR atau total knee replacement. Semoga bermanfaat. Salam sehat. Halo sahabat Premier, saya Dr. Sukono Joyoatmojo, spesialis neurologi. Saat ini kita akan berbicara tentang jangan kena stroke. Kenapa demikian? Karena kita harus tahu bahwa stroke mengakibatkan suatu kematian yang angka kematiannya tinggi. Kemudian juga stroke menyebabkan suatu kecacatan ya, angka kecacatannya tinggi. Kemudian stroke juga kita tahu bahwa orang yang terkena stroke akan menimbulkan suatu gangguan pada pencariannya mereka. Jadi mata pencariannya akan terganggu. Kalau kita berbicara tentang jangan kena stroke, tentu kita akan bertanya, siapa saja yang kena stroke? Yang kena stroke adalah mereka yang mempunyai faktor-faktor risiko. Faktor risiko ada dua. Faktor risiko yang utama adalah tentu faktor risiko medis. Pertama kali adalah tekanan darah tinggi. Yang kedua adalah mereka yang mempunyai riwayat keluarga diabetes atau mereka yang sedang menyandang diabetes. Yang ketiga, mereka yang mempunyai kadar lemak di dalam tubuhnya terlampau tinggi. Dan yang keempat adalah kegemukan atau kita namakan obesitas. Obesitas untuk waktu saat ini bukan hanya kondisi obesitas, tetapi obesitas sudah dianggap menjadi penyakit obesitas. Berikutnya adalah mereka yang mempunyai pola hidup yang tidak baik. Pola hidup yang tidak baik adalah yang pertama, kalau kita tidak mempunyai berat badan yang ideal. Artinya kita harus gizi yang seimbang. Yang kedua adalah mereka yang tidak rajin berolahraga. Karena olahraga merupakan bagian dari hidup sehat kita. Yang ketiga, mereka yang tidak merokok. Nah, tidak merokok merupakan suatu faktor penting karena merokok adalah faktor yang bisa memperburuk ya, kondisi stroke ataupun juga bisa merupakan risiko untuk terjadinya stroke. Sahabat Premier, tentu kita akan bertanya, kalau kita mendapatkan suatu seseorang dengan gejala-gejala stroke, apa yang harus kita lakukan? Pertama kita mengenal dulu ya untuk gejala stroke. Gejala stroke kita selalu paling gampang adalah yang kita namakan singkatan dari BEFAST, BFAST. BFAST itu artinya B-nya kalau ada gangguan balance, gangguan pada keseimbangan. E-nya adalah kalau ada tiba-tiba gangguan pada lapang pandangan atau satu mata kita tidak melihat. Kemudian F adalah face, di mana kalau wajah kita mencong tiba-tiba ya. Kemudian juga kalau ada kelemahan A itu ada arm atau kelemahan pada lengan maupun tungkai ya. Kemudian S itu speech. Speech adalah kalau kita ada suatu gangguan berbicara, tidak bisa berkomunikasi dengan orang lain. Dan kalau ada suatu sakit kepala yang tiba-tiba yang hebat sekali, itu pun juga kita perlu waspadai kalau kita kemungkinan mendapat suatu serangan stroke. Jika ada tanda-tanda yang saya sebutkan tadi, maka sewajarnya kita harus cepat mengambil suatu tindakan. Karena apa? Karena ada istilah time is brain atau time loss is brain loss. Artinya bahwa faktor waktu sangat penting pada penanganan pasien-pasien stroke. Sebab apa? Sebab kalau tiap menit saja kita kehilangan waktu, maka kira-kira hampir 2 juta, 1,9 juta sel-sel saraf akan rusak. Nah, makin banyak sel-sel saraf rusak, tentu akan memperbanyak suatu kecacatan dari fungsi otak kita. Kemana kita harus bawa pasien yang dicurigai untuk stroke? Kita harus bawa ke rumah sakit yang memadai. Pada prinsipnya ada 2 jenis stroke, yaitu stroke jenis sumbatan
pembuluh darahnya tersumbat oleh bekuan darah, atau stroke jenis pendarahan di mana pembuluh darahnya pecah sehingga terjadi pendarahan di otak. Nah, untuk melakukan pengobatan pada stroke jenis sumbatan, kita bisa melakukan yang namanya trombolisis, yaitu pemberian obat untuk menghancurkan bekuan darah, dan trombektomi. Trombektomi adalah suatu teknik mekanik yang bisa mengambil bekuan tadi. Kedua teknik atau pengobatan tadi, trombolisis dan trombektomi, hanya bisa dilakukan di rumah sakit yang memadai, yaitu Comprehensive Stroke Center. Comprehensive Stroke Center seperti contohnya di Rumah Sakit Premier Jatinegara, kita mempunyai suatu fasilitas yang mencukupi. Ya. Dengan demikian tidak salah kalau kita bisa mendapatkan suatu pelayanan yang lebih baik. Bahkan di Rumah Sakit Premier Jatinegara kita mempunyai stroke unit. Ya. Stroke unit kita berkembang dengan baik, bahkan kita sudah mendapat pengakuan dari World Stroke Organization melalui Angels Award, kita mendapatkan Diamond Award. Itu adalah suatu kepercayaan dari masyarakat yang diberikan pada kita sehingga kita betul-betul bisa melakukan tata laksana yang baik. Sahabat Premier, saya menginginkan ada dua hal yang penting. Satu adalah jangan sampai kena stroke, dan yang kedua adalah kenali gejala-gejala stroke secara dini dan cepat mendapatkan pertolongan di rumah sakit yang memadai. Sahabat Premier, saya Dr. Sukono Joyatmojo, spesialis neurologi. Sampai jumpa lagi, salam sehat buat Anda semua.